think and act like a champion gitu ya. Think and act like a champion gitu ya. Nah, sesi berikutnya mungkin kita bahas teknisnya, dan sering juga beberapa leader juga bahas teknis teman-teman ya. Di sini saya akan lebih banyak membahas mentalitasnya. Berpikir dan bertindak layaknya seorang juara gitu ya. Nah, di sini kita akan siapkan perjalanan gitu, mentalitas apa yang mesti Anda miliki perjalanan menuju Diamond 2025 gitu ya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu ya, di awal saya selalu berikan pengingat lah ibaratnya. Kalau kita mau berhasil dalam hal apapun, penguasaan skill apapun gitu ya, pertama teman-teman gitu ya, mesti punya kunci ini gitu ya. Kunci pertama tuh coachable gitu ya, punya kemampuan untuk siap dilatih, siap untuk dibimbing, siap untuk belajar gitu ya. Siap dilatih, siap dibimbing, siap untuk belajar. Coachability gitu ya. Teman-teman ya, seperti para senior sampaikan, mengosongkan gelas itu adalah salah satu bentuk dari coachability gitu ya. Belajar begitu ya, kosongkan gelas. Yang kedua, teman-teman, repetition, pengulangan teman-teman gitu ya. Skill itu adalah the mother of repetition. Skill itu adalah ibunya pengulangan teman-teman gitu ya. Kenapa Dr. Sugeng, Coach Ardi luar biasa gitu, Ibu Lili gitu ya, Bu Rita orang-orang luar biasa, ibarat Bu Yulia gitu, Kak Maria yang sangat wow banget materinya gitu ya. Kenapa beliau menjadi pribadi yang hebat? Karena repetition teman-teman, pengulangan. Kenapa beliau presentasinya keren, lancar? Karena apa? Repetition, pengulangan gitu ya. Makanya teman-teman jangan takut presentasi itu lakukan berulang-ulang gitu ya. Karena skill itu didapat dengan pengulangan. Yang ketiga, kuncinya itu adalah persisten, kegigihan gitu. Anda mesti gigih teman-teman. Gitu. Selalu orang pintar dikalahkan oleh orang yang gigih, teman. Orang yang rajin teman-teman. Dan itu dilakukan secara apa? Berulang-ulang gitu ya. Dan konsisten gitu. Nah, saya bilang kunci terakhir itu adalah konsisten. Pada saat kunci ini teman-teman terapkan, tentu skill teman-teman akan luar biasa untuk mencapai Diamond 2025. Teman-teman, boleh tahu teman-teman yang hadir yang yakin tahun ini Diamond, katakan saya yakin teman-teman. Kalau teman-teman pernah baca gitu ya, kalau Anda ragu lebih baik mundur gitu ya. Di sini itu teman-teman, kita di sini berperang teman-teman ya. Berperang gitu ya untuk mengubah nasib kita, benar teman-teman. Mengubah nasib kita lebih baik gitu. Kuncinya adalah keyakinan. Gitu. Kalau Anda ragu lebih baik mundur gitu ya. Anda ragu lebih baik mundur. Untuk di bulan November ada waktu gitu kurang lebih hampir 10 bulan ke depan untuk capai itu sangat mungkin teman-teman. Gitu. Pendahulu kita, Coach Ardi, Dr. Sugeng bisa mencapai dalam waktu 3-4 bulan teman-teman. Gitu. Dan itu sangat mungkin. Kita ada waktu kurang lebih 10 bulan ke depan untuk mencapai Diamond gitu ya. Kalau Anda sekarang sudah silver, hanya 3 langkah lagi. Anda gold, hanya 2 langkah lagi, teman. Anda platinum, hanya 1 langkah lagi. Luar biasa. Saya yakin semua, gitu, pada saat Anda punya keyakinan, semua akan diamond gitu pada tahun ini, teman. Kuncinya adalah di keyakinan, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan ulas, teman-teman ya, bagaimana kalau kita ibaratnya menjadi mentalitas, gitu ya, mentalitas champion tersebut, gitu ya. Mulai dari mana, teman-teman? Mindsetnya. Kembali lagi chapter pertama kita bicara mindset lagi gitu ya. Mungkin teman-teman mindset lagi karena saya berapa kali perhatikan tuh teman-teman masalahnya di mindset gitu ya. Saya yakin teman-teman pun nanti yang bertanya pun saya jawab selalu di mindsetnya gitu loh. Gitu. Selalu di mindsetnya. Kalau Anda mau sukses gitu, menjadi mental juara, mental pemenang, mental diamond teman-teman gitu ya. Yang pertama saya bilang tadi, ubahlah mindset, sikap dan mental untuk menjadi juara sejati teman. Gitu ya. Sukses begin with mindset gitu. Sukses itu dimulai ya dengan mindsetnya gitu ya. Mindsetnya dulu dibenerin teman-teman gitu. Dari mindset tuh teman tahu. Kadang dari cara bersikap gitu, cara menjawab, cara merespon itu ketahuan mindsetnya seperti apa teman gitu ya. Makanya saya selalu sampaikan kalau Anda mau di bisnis ini gitu ya, ibarat berkembang tuh bisa menjadi mindsetnya gitu ya sebagai pemburu gitu ya. Cari mangsa itu pemburu. Atau teman mau jadi bertani, banyak-banyak tabur tuai gitu ya, atau teman jadi konsultan, banyak-banyak memberikan solusi gitu ya. Banyak orang-orang sukses di luar sana, Gojek, Tokopedia itu besar, kenapa? Karena dia memberikan solusi terhadap problem yang ada gitu. Bukan konsepnya mencari mangsa gitu ya teman ya. Mungkin teman-teman baca biografinya dari Nadiem Makarim gitu ya, beliau kenapa bisa besar sekarang Gojek gitu ya, karena beliau melihat permasalahan kemacetan ini, transportasi ini mesti harus ada yang dibantu gitu. Makanya teman-teman kalau mau berhasil gitu harus buka mindsetnya dulu gitu ya, harus punya mentalitas tuh, oh saya mau jadi konsultan di sini gitu ya, bukan hanya sekedar cari mangsa gitu ya, jadi pemburu gitu ya. Nah teman-teman, champion mindset gitu ya, pola pikir juara adalah sikap melihat
arah masa depan dengan semangat, spirit, optimisme, dan juara gitu ya. Yes, I did it. Yes, I can, teman-teman. Dengan sebuah keyakinan bahwa keberhasilan pada akhirnya pasti akan dicapai, pasti akan direngkuh gitu. Anda harus punya keyakinan itu. Mindsetnya dari awal harus Anda punya keyakinan, saya yakin juara gitu ya, teman-teman. Kalau bergabung di Live Good harus yakin sukses, teman-teman. Gitu. Kalau Anda bergabung di Live Good harus yakin sukses. Kalau Anda sendiri nggak yakin, bagaimana dengan tim Anda? Bagaimana dengan orang-orang yang Anda rekrut? Anda itu pemimpinnya gitu ya. Anda harus yakin baru bisa meyakinin orang gitu ya. Makanya gitu harus punya keyakinan, harus punya mindsetnya dulu. Nah, salah satunya teman-teman, hindari yang namanya pola pikir yang sok tahu. Saya berkali-kali selalu sampaikan ya, pola pikir yang sok tahu ini gitu ya. Dan gitu ya, dapatkan informasi baru jika ingin menjadi juara. Makanya terbuka selalu, ngosongkan kelas, jangan jadi pribadi yang sok tahu gitu ya. Salah satunya terbuka itu gimana? Pada saat ada pembinaan hadir, teman-teman. Pada saat ada Zoom hadir gitu ya. Ada ibaratnya sering ada grup call gitu ya, hadir teman gitu ya. Saya bilang tadi, jangan sok tahu, oh yang disampaikan itu aja gitu ya. Oh webinarnya itu aja. No, selalu ada hal-hal baru. Kalau teman-teman peka terhadap mau mengosongkan gelas, teman, selalu ada hal-hal baru. Siapapun pemateri, belajar sesuatu dari sana. Gitu, teman-teman harus bisa menunjukkan kalau Anda membawakan harus bisa lebih baik dari yang dari pemateri, gitu ya. Jangan bilang sudah pernah, sudah tahu, tapi teman-teman disuruh tampil pun nggak bisa, gitu ya. Nah ini saya bilang tadi, seperti ketika setiap melakukan sesuatu yang terasa salah, maka dengan berani Anda mau mengakuinya. Nah ini gentle, teman, gitu ya. Jangan sampai Anda mencari kambing hitam atas kesalahan. Kalau mental juara itu adalah mental tanggung jawab, teman. Bukan playing victim, bukan mental kurban, bukan mental kambing hitam, teman. Kalau Anda mau juara, ambil tanggung jawabnya. Karena kesalahan apapun tidak bisa Anda tebus dengan apapun kecuali dengan pengakuan dan perbaikan, apapun kondisinya. Dan Anda bisa tampil menjadi pribadi yang bertanggung jawab, karena saat Anda beri tanggung jawab, orang lain akan menghormati Anda. Sehingga Anda menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Saya selalu sampaikan teman-teman, seperti teman-teman yang aktif di TikTok juga ya, saya sampaikan closing itu terjadi kenapa, teman? Karena belief dan trust, teman-teman. Jangan berharap ibaratnya kita sharing-sharing gitu ya di sosial media berharap langsung closing. Bangun kepercayaan. Saya selalu sampaikan bangun personal branding, karena personal branding itu adalah aset yang terpenting buat diri kita. Jual diri kita. Kita mau dikenal sebagai pribadi yang seperti apa. Jadi pribadi yang bisa dipercaya gitu ya. Pada saat Anda dipercaya, mudah closing. Tapi kalau kita nggak dipercaya, terus berharap closing gitu ya teman-teman. Teruslah melatih diri sendiri sampai sikap Anda menjadi sesuatu yang refleks dilakukan gitu ya. Akhirnya mental juara itu sudah mendarah daging, teman-teman ya. Nah, pada akhirnya gitu ya, champion mindset adalah soal belief gitu ya, soal keyakinan, soal mentalitas, teman-teman. Mentalitas, soal keyakinan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Believe that success is my right. Yakin bahwa sukses itu adalah hak Anda. Gitu ya. Punya keyakinan itu. Makanya saya bilang, kalau Anda bergabung di Live Good, harus yakin Anda sukses di sini. Gitu loh. Saya yakin Anda akan kenceng kalau punya keyakinan itu. Gitu ya. Kalau Anda bergabung galau-galau, saya jamin Anda nggak akan pernah berhasil. Gitu loh. Harus yakin. Orang yakin itu tegap, cara ngomong juga tegas, teman-teman, kalau orang yakin. Kalau orang galau pasti banyak anunya, banyak tapinya gitu ya. Teman-teman perhatian, orang galau pasti ngomong banyak tapinya, banyak alasan gitu ya. Kalau mau sukses lupakan alasan, kalau mau alasan lupakan sukses. Itu adalah pilihan, teman-teman ya. Itu chapter yang pertama. Chapter yang kedua, untuk mendapatkan goal yang maksimal, teman-teman harus berani menetapkan goal yang tinggi gitu ya. Yuk berkomitmen teman-teman, yuk tapping semua. Diamond 2025 is a must gitu ya. Diamond 2025 is a must gitu ya. Diamond 2025 adalah keharusan, teman-teman gitu ya. Biar nanti kita aminin semua gitu ya. Yang tapping kita aminin semua. Yang tapping Diamond 2025 is a must gitu ya. Nanti kita aminin semua gitu ya. Kita biar nanti doanya segera terjawab, teman-teman. Bayangin teman-teman ya, biar Dr. Sugeng sama Coach Hardy, aduh kok panggungnya penuh nih Diamond. Ayo para Diamond naik, kok penuh panggungnya para Diamond semua gitu ya. Kenapa? Karena mereka berkomitmen untuk meraih itu gitu ya, berkomitmen. Bayangin teman-teman ya, semua pingin capai Diamond gitu ya. Karena apa? Punya keyakinan bahwa Diamond 2025 is a must. Wow, amin. Ternyata banyak teman-teman ya yang yakin gitu ya bahwa 2025 itu adalah suatu keharusan gitu teman-teman ya. Teman-teman, kalau Anda ingin maju, Anda harus memiliki goal
yang lebih tinggi dari goal yang sudah biasa Anda capai gitu ya. Selama ini mungkin selama ini Anda biasa capai silver, ya udah goal Anda segera gitu. Gimana caranya segera capai gold gitu ya? Gold segera capai platinum gitu ya. Artinya platinum segera capai diamond gitu ya. Goal Anda harus jauh lebih besar daripada penolakan-penolakan yang Anda terima selama ini gitu ya. Kalau Anda selama ini masih baper terhadap penolakan, berarti goal Anda masih kecil, Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau Anda masih baper gitu, masih galau, masih down gara-gara penolakan, berarti goal Anda kurang besar gitu ya. Kalau goal Anda diamond begitu ya, berpenghasilan 200 juta diamond teman-teman gitu ya, seperti yang dicanangkan sama Ben Glinsky gitu ya. Semoga aja tahun depan gitu ya, diamond itu 10.000 pool diamondnya. 10.000 itu artinya kurang lebih 160 juta. Dengan matching bonus selama ini, kalau teman-teman lihat polanya, matching bonus itu selalu lebih besar daripada pool diamond teman-teman. Selalu lebih besar daripada pool diamond. Anggap aja matching bonus 40 juta, kita akan dapat 200 juta untuk menjadi diamond teman-teman. Itu sangat mungkin. Itu yang dicanangkan oleh CEO kita gitu ya. Makanya kalau goal Anda harus jauh lebih besar daripada penolakan-penolakan Anda gitu. Selama ini Anda galau, down gitu ya. Pada saat Anda ditolak berarti goal Anda kurang besar. Benar nggak teman? Setuju nggak teman? Setuju nggak? Kalau Anda masih galau gitu ya, masih baperan, masih minder gitu ya tentang penolakan-penolakan selama ini gitu ya, berarti goal Anda kurang besar. Bayangin Anda diamond, nanti Anda dibayar 200 juta guys gitu ya. Bayangin tahun ini gitu ya, tahun depan Anda dapat 200 juta untuk menjadi diamond gitu ya. 200 juta itu gede nggak teman? Gede atau gede banget? Menurut teman-teman 200 juta itu gede atau gede banget Bapak Ibu? Selama ini mungkin kita kerja udah 20 tahun, 30 tahun gitu ya, berangkat jam 8, pulang jam 5, nyampe di rumah jam 8, kira-kira memungkinkan nggak kita dapat 200 juta? Gitu ya. Gede atau gede banget? Gede banget. Yuk kita perjuangin Bapak Ibu ya. Kita perjuangin. Mungkin sekarang pool diamond baru 40 juta, 50 juta sekarang. CEO kita akan mencatatkan 10.000 pool diamond. Artinya berapa? 160 juta Bapak Ibu. Dengan matching aja itu akan capai 200 juta gitu ya. Makanya teman harus yakinin itu gitu ya. Kita harus yakinin agar kemampuan Anda terus meningkat, maka Anda perlu alasan yang besar gitu ya. Alasan yang besar teman-teman ya. Find strong reason to success gitu ya. Temukan gitu ya. Agar kemampuan Anda terus meningkat, strong reason-nya itu harus Anda find, harus Anda temukan strong reason untuk sukses. Agar kemampuan Anda terus meningkat, maka Anda perlu alasan yang besar kenapa Anda harus berhasil. Temukan alasan yang kuat kenapa Anda harus sukses di Live Good. Temukan alasan. Kenapa? Gitu ya. Kenapa Anda harus diamond tahun ini? Temukan alasan yang kuat. Kenapa Anda harus diamond tahun ini, teman? 333 juta per bulan is emas, teman-teman. Yuk, teman-teman bayangin ya, itu sangat mungkin. Di Indonesia ini baru 10.000, teman-teman. Penduduk Indonesia yang produktif itu 200 jutaan, teman. 200 jutaan gitu ya. Masa Filipina gitu ya, yang separuh dari kita penduduknya gitu ya, diamondnya sudah hampir 20-an gitu ya. Gitu. Dan kita mesti bisa nyalip mestinya kita di sini. Tapi kita harus bergerak sama-sama. Kita harus punya mentalitas juara gitu ya. Jangan cengeng gitu ya teman-teman. Jangan menjadi leader itu karena given gitu ya. Jadi leader given itu apa? Ya nggak tahu gimana jadi diamond, nggak tahu tiba-tiba diamond gitu. Gimana jadi platinum, nggak tahu tiba-tiba jadi platinum. Itu namanya given teman-teman. Leader itu dilahirkan gitu ya, dan kita terbentuk gitu ya, seperti Coach Adi sampaikan, terbentur akhirnya kita terbentuk teman. Mentalitas kita teruji di sana gitu ya. Temukan teman-teman. Jangan nggak tahu gitu ya, saya tiba-tiba jadi diamond, tiba-tiba saya masuk 200 juta setiap bulan, nggak tahu gitu ya. Teman-teman, temukan gitu ya. Kalau Anda menargetkan impian yang tinggi, maka seluruh gitu ya, impian gitu ya yang tinggi, maka seluruh kekuatan dan energi Anda akan kerahkan pada goal tersebut. Makanya di mana fokus, di sana energi Anda akan mengalir. Di mana fokus Anda, di sana energi Anda akan mengalir. Bahkan seluruh waktu, sumber daya yang Anda miliki, semuanya tertuju pada satu goal utama tersebut gitu ya. Curahkan waktu, tenaga, pikiran Anda pada goal tersebut. Bagaimana kita diamond tahun ini. Dengan begitu otot-otot Anda akan terlatih, pikiran Anda akan terasah, dan mental Anda akan teruji gitu ya Bapak Ibu ya. Mental Anda akan teruji. Ini bicara tentang mentalitas Bapak Ibu. Tidak ada ide impian yang tinggi kecuali Anda sudah dikatakan gila oleh orang lain, teman-teman. Sebagaimana dulu ide pesawat terbang yang dianggap mustahil. Gitu ya.
God must be crazy gitu. Tiba-tiba dari atas tuh ada jatuh gitu. God must be crazy gitu. Tuhan aja bisa dibilang gila gitu. Karena ide pesawat terbang itu mana mungkin gitu ya. Logam berat itu bisa terbang di udara, nggak mungkin gitu. Banyak orang bilang gila, teman-teman. Wah, Diamond 200 juta gila aja. Yuk kita buktiin, teman-teman. Afirmasi positif harus tetap Anda jaga untuk mengikatkan tentang goal tersebut. Yakni salah satu dengan mengulang apa yang Anda inginkan. Kalau Anda serius, tahun ini Diamond sering ulang. Saya yakin Diamond tahun ini, saya yakin Diamond tahun ini. Lakukan gitu ya, dari hati Anda, bahwa Anda yakin Diamond tahun ini. Bayangkan tahun depan Anda mulai punya income ratusan juta. Ratusan juta tahun depan. Kira-kira apa yang terjadi kalau Anda punya income ratusan juta? Saya boleh nggak interaksi? Apa yang terjadi kalau Anda tahun depan punya income ratusan juta? Hidup Anda berubah, betul? Apa yang terjadi? Hidup Anda berubah, nasib Anda berubah, gitu ya. Anda sudah nggak dipandang sebelah mata, betul? Gitu ya. Anda nggak diremehkan orang, betul? Gitu ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu ya? Dan itu sangat mungkin. Visualisasikan goal Anda untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda. Visualisasikan goal Anda. Biar Anda tambah pede. Bayangin, aduh, saya nanti naik panggung, gitu ya. Ada Coach Fernan, nanti saya makan malam, gitu ya. Bersama para leader internasional, gitu ya. Yuk teman-teman, sangat mungkin 10 bulan ke depan, sehingga membuat Anda semakin lebih optimis meraih goal Anda tahun ini, teman. Meraih goal Anda tahun ini. Justru dari penyelesaian itulah mental Anda akan semakin kuat dan tangguh menghadapi masalah, gitu ya. Ketika Anda mendapatkan goal tersebut, Andalah juaranya, gitu. Bayangkan, kita yang sudah gold 2 tingkat lagi kita diamond, kita adalah juaranya. Teman-teman kita yang silver 3 tingkat lagi kita akan jadi gold, kita lah juaranya. Para bronze 4 tingkat lagi, gitu ya, Anda jadi diamond, Anda juaranya, gitu ya. Makanya harus punya namanya keyakinannya. Kita masuk chapter yang ketiga, Bapak Ibu ya. Chapter yang ketiga, agar cepat sukses miliki partner yang bisa diajak kerjasama dan jangka panjang. Gitu. Kalau Anda mau cepat sukses, cari partner yang bisa diajak kerjasama dan jangka panjang. Nah, pondasinya apa? Ini yang sering saya sampaikan, pondasinya, gitu ya. Pertama, punya belief yang sama, itu pondasinya. Pastikan punya partner, gitu ya, yang beliefnya sama. Yang kedua, punya visi yang sama. Yang pertama visinya sama. Yang kedua, beliefnya sama. Yang ketiga, actionnya sama, gitu ya. Jadi sama-sama action di sini. Actionnya sama, gitu. Actionnya zaman sekarang tuh luar biasa, bisa online, bisa offline, semua bergerak masif, gitu ya. Semua bisa bergerak masif. Kita bersama-sama, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa ada seorang bekerja, Bapak Ibu ya, 8 jam sehari, gitu ya, mendapatkan income mungkin hanya 5 juta per bulan, namun ada orang lain yang bekerja 8 jam sehari, income-nya ratusan juta, puluhan juta, bahkan miliaran. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Pertanyaannya. Apa yang menyebabkan? Sama-sama, kita kan kesamaan kita dengan orang kan waktu 24 jam ya. Sama-sama kerja 8 jam, tapi ada orang hanya income 5 juta dapat, tapi ada juga income puluhan juta, ratusan juta. Kira-kira kenapa? Kira-kira Anda pilih yang mana? Mau income 8 juta, mau income yang 5 juta, atau income yang puluhan juta? Bapak Ibu kenal orang ini? Ada yang kenal? Beliau itu adalah konglomerat, Bapak Ibu ya. Miliarder Indonesia, gitu ya. Miliarder Indonesia rata-rata asetnya di atas ratusan triliun, teman-teman, di atas ratusan triliun. Nah, umumnya gitu ya, satu orang bekerja 8 jam sehari. Namun ternyata orang kaya seperti beliau ini membeli ribuan jam kerja orang lain, Bapak Ibu. Membeli ribuan jam kerja orang lain. Siapa beliau? Beliau adalah pemilik pabrik, Bapak Ibu ya. Pabrik apa, Bapak Ibu ya? Ada yang tahu pabrik apa? Bayangin. 8 jam sehari, namun membeli ribuan jam kerja orang lain. Dia membeli ribuan jam para petani, gitu ya. Dia membeli ribuan jam para karyawannya. Dia membeli ribuan jam, bahkan yang jualan rokok di lapangan pun yang buka 24 jam bahkan bukanya. Dia beli semua ribuan jam kerja orang lain. Ini namanya leverage, Bapak Ibu. Ini menggunakan daya ungkit, menggunakan faktor kali, gitu ya. Apakah selama ini kita bekerja sudah menggunakan faktor kali, gitu ya? Apakah kita bekerja sendiri atau kita membeli ribuan jam kerja orang lain? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira lebih kaya mana? Yang membeli 1.000 orang, gitu ya, jam kerja orang 10.000 orang, 100.000 orang, atau 1.000 orang? Atau lebih, kira-kira menurut Bapak Ibu lebih kaya mana? Yang mempunyai hanya 8 jam atau yang punya ribuan jam, Bapak Ibu? Boleh tahu nggak?
Karena di Indonesia ini teman, ini aset luar biasa. Indonesia penduduk 285 juta Bapak Ibu. Gitu, bayangin Singapura penduduknya hanya kurang lebih gitu ya, nggak nyampe 10 juta penduduknya Singapura gitu ya. Malaysia penduduknya kurang lebih 30 jutaan, 32 juta. Indonesia penduduknya 285 juta. Gitu ya. Ini aset yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kita itu bisa membeli ribuan jam kerja orang lain, membeli tanpa harus membayar Bapak Ibu. Gitu ya. Boleh tahu nggak Bapak Ibu ya? Siapa gitu yang lebih kaya, yang punya hanya 8 jam sehari selama ini jadi karyawan gitu ya, atau jadi pedagang gitu ya, atau yang punya ribuan jam kerja orang lain, teman-teman. Kira-kira wow, ribuan jam. Teman-teman pastikan kalau Anda mau sukses di bisnis, pastikan punya ribuan jam kerja orang lain. Seperti Dr. Sugeng ada 10.000 member Bapak Ibu gitu ya. Coach Ardi 8.000 Bapak Ibu. Coba cek kita sudah berapa orang yang bekerja buat kita gitu ya. Ini menggunakan faktor kali, menggunakan waktu, tenaga, skill orang lain, teman-teman. Nah, ini butuh namanya leadership di sini. Menggunakan waktu, tenaga, skill orang lain. Butuh leadership. Kenapa orang mau bekerja buat kita? Butuh namanya leadership gitu ya. Makanya teman-teman, di sini siapapun bisa menjadi pemimpin sebenarnya. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Gitu ya. Saya bilang tadi. Karena kalau Anda mau besar, nggak ada pilihan lain. Harus ribuan jam kerja orang lain. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang baik dan sukses, Anda harus mendapatkan partner yang baik, partner yang baik gitu ya. Siapapun orang yang Anda ajak berpartner, tentulah orang yang punya pola pikir yang tepat. Yang saya bilang tadi, punya pola pikir yang tepat. Tepat itu apa? Punya visinya sama, beliefnya sama, actionnya sama gitu ya. Dan Anda sudah benar dalam memandang sebuah kerjasama gitu ya. Berbagai goal akan tetapkan bersama dengan jauh lebih mudah Anda capai gitu ya. Nah, ini pola pikir dan sikap yang harus sama itu apa, teman? Kalau bisa kerjasama tuh kurangi sifat egois gitu ya. Makanya saya tuh di bisnis jaringan seperti ini saya tuh banyak belajar Bapak Ibu ya. Kita belajar arti kesabaran gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu merasa nggak di bisnis manajemen sumber daya seperti ini kita belajar arti kesabaran. Kita belajar arti keikhlasan, betul? Kita belajar arti bersyukur. Benar nggak teman-teman? Benar nggak? Kita belajar arti kesabaran gitu ya. Bapak Ibu akan sering diuji kesabaran Bapak Ibu gitu. Kalau Anda mau kesabaran Anda lebih bagus, bergabunglah di bisnis jaringan gitu. Anda akan melatih kesabaran di sini. Anda akan melatih keikhlasan, banyak bersyukur gitu ya. Gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Dan kita akan belajar percaya kepada orang lain gitu ya. Karena sukses kita nggak bisa sendiri. Fokuslah saling memberi Bapak Ibu ya. Saling memberi. Fokus saling memberi gitu ya. Banyak berkomunikasi Bapak Ibu. Nih, leadership itu tentang komunikasi gitu ya. Harus ada keselarasan gitu ya. Kenapa ibaratnya lomba dayung gitu yang menang itu yang paling selaras Bapak Ibu gitu ya. Teman-teman tahu ya, lomba dayung itu yang paling menang itu apa? Paling selaras gitu ya. Makanya keselarasan itu penting. Fokus sama nilai tambah. Pastikan teman-teman dalam satu tim itu punya nilai tambahnya. Apa yang teman-teman bisa berikan. Jangan selalu mindsetnya apa yang saya dapatkan. Teman-teman, itu akan ketahuan mindsetnya dari sana. Apa mindset teman-teman? Hanya mendapatkan atau ingin memberi, teman-teman. Gitu ya. Fokuslah memberi, Anda akan menerima tanpa harus meminta. Teman. Itu tentang mentalitas lagi. Tentang mentalitas. Banyak orang, apa yang saya dapatkan? Itu mentalitas, teman-teman. Teman-teman harus pikir, apa yang saya bisa berikan? Saya menerima dampak dari memberi, teman. Menerima dampak dari memberi gitu. Jangan belum apa-apa sudah minta gitu ya. Apa yang saya dapatkan? Saya minta ini, minta itu. Itu mentalitas saya bilang tadi. Kalau Anda mau sukses punya mentalitas memberi gitu ya. Fokus sama solusi. Apapun kendalanya, solusi apa yang saya bisa berikan? Solusi apa yang kita bisa berikan? Apapun kendalanya, pasti tantangan banyak. Apa yang kita bisa berikan, teman-teman? Nah, chapter yang keempat, Bapak Ibu ya. Chapter yang keempat gitu ya. Untuk menjadi juara dan juara, Anda harus memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Nah, ini saya bilang tadi, banyak memberi. Lagi-lagi ini fokus tentang banyak memberi gitu ya. Makanya seperti saya sampaikan tadi, sesi ini saya lebih banyak memberikan mentalitasnya, Bapak Ibu ya. Bukan hal-hal yang sifatnya teknis ya, sifatnya mentalitas. Karena pada saat Anda punya mentalitasnya, juara gitu ya, sudah 90% sudah di tangan, Bapak Ibu. Kalau udah punya mentalitasnya. Gitu ya. Nggak ada orang punya mentalitas juara itu dia give up, nggak ada. The winner never quit, teman-teman. Para pemenang itu nggak pernah berhenti, teman.
Gitu. The quitter never win gitu ya. Para pecundang itu nggak bakalan pernah menang. Ini tentang mentalitas. Untuk menjadi juara, Anda harus banyak memberikan manfaat kepada orang lain. The more you give, the more you get, teman-teman. The more you give, the more you get, gitu ya. Kalau Anda ingin banyak mendapatkan, banyak berikan. Itu udah hukumnya, gitu. Udah hukumnya. Anda memang harus meyakinkan mereka bahwa Anda bisa membantu mereka untuk sukses di bisnis ini. Selama mereka mau ikuti sistem yang ada, mengikuti arahan, ikuti Zoom, ikuti bimbingan, ikuti pola-pola yang disampaikan oleh mentor Anda, mentor kita semua. Sadarilah bahwa memenangkan orang lain sesungguhnya Anda sudah memenangkan diri Anda sendiri. Sadarilah bahwa memenangkan orang lain sesungguhnya Anda sudah memenangkan diri Anda sendiri. Ketika Anda tulus membantu kesusahan orang lain, otomatis orang lain pun akan tulus bekerja untuk Anda, melayani Anda. Teruslah membantu. Sehingga Anda bisa saling memberikan efek positif dan bisnis pun akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Semua fokusnya memberi. Apa yang saya bisa berikan? Semua fokusnya adalah memberi. Jangan pernah berpikir apa yang saya dapatkan. Hati-hati tentang itu mentalitas. Kalau Anda berpikir apa yang saya dapatkan, fokus apa yang saya bisa berikan. Anda otomatis akan menerima tanpa meminta. Ini tentang mentalitas. Anda harus siap menjadi saluran berkat buat banyak orang dengan fokus membantu orang yang mau dibantu. Boleh tahu nggak di sini yang hadir siapa siap menjadi saluran berkat buat banyak orang? Boleh tahu nggak teman-teman lihat? Siapa yang siap menjadi saluran berkat buat banyak orang? Yang siap menjadi saluran berkat buat banyak orang, katakan saya siap. Fokuslah bantu orang yang mau dibantu, Bapak Ibu. Jangan salah fokus. Orang nggak mau dibantu, kita kejar-kejar. Anda jadi pemburu di sana. Benar nggak Bapak Ibu? Orang yang nggak mau dibantu, Anda kejar-kejar. Gitu. Jadi pemburu nggak? Benar nggak Bapak Ibu ya? Gitu. Jangan salah fokus Bapak Ibu. Bantu orang yang mau dibantu gitu ya. Bantulah orang yang mau dibantu gitu ya. Jangan sampai kita yang bantu orang nggak mau dibantu. Akhirnya Anda jadi pemburu di sana gitu ya. Yuk teman-teman jadilah konsultan. Gimana cara jadi konsultan? Main banyak, main angka. Main angka, perbanyak aja, tugas kita ikhtiar, perbanyak aja, main angka. Fokus orang yang mau dibantu, gitu ya. Jadi saluran berkat buat banyak orang. Wow, banyak yang siap menjadi saluran berkat buat banyak orang ini. Teman-teman, kalau jadi saluran berkat buat banyak orang, mental kita tuh mental berkelimpahan, Bapak Ibu. Tangan kita di atas, gitu. Benar ya Bapak Ibu ya? Tangan kita di atas kalau kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Ada nggak teman ya, orang memberikan berkat buat banyak orang tuh minder? Ada nggak? Ada nggak orang yang memberikan saluran berkat buat banyak orang tuh baperan? Ada nggak? Ada nggak orang yang memberikan berkat buat banyak orang itu down? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Dia itu memberi Bapak Ibu. Ada nggak orang memberikan berkat gitu ya? Orang berkelimpahan itu minder, down gitu ya? Baperan ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Gitu. Makanya ubah mindsetnya. Ubah mindsetnya. Ini apa Bapak Ibu ya? Ini fokus kita tahun ini, benar Bapak Ibu. Ini fokus kita tahun ini Bapak Ibu. Maka jadilah diamond Bapak Ibu. Jadilah diamond tahun ini. Diamond merupakan batu permata yang mahal harganya, Bapak Ibu. Kita semua fokus ke diamond. Semua fokus ke diamond, Bapak Ibu. Batu permata mahal harganya. Bapak Ibu dibayar 200 juta per bulan, Bapak Ibu. Itu baru bonus bulanan, Bapak Ibu. Belum yang mingguannya, teman-teman. Saya bilang tadi. Pada saat, seperti CEO sampaikan, kita tuh udah dapat full diamond kita 10.000, apa yang terjadi? Gitu, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ini Anda jadi diamond. Gitu ya. Anda sedang ditempa, sedang berproses di sini. Dia sangat indah, diamond itu benar permata, Bapak Ibu, permata. Mampu memanjakan pemiliknya, siapapun yang memiliki berlian akan merasakan beruntungnya. Benar-benar ya, beruntung gitu ya. Saya punya tim pada diamond semua, saya merasa beruntung ya. Karena Anda pun akan seperti itu, Anda jadi diamond, banyak orang akan merasa beruntung, Bapak Ibu ya. Saya bilang tadi, jika dijual pun akan menguntungkan gitu ya. Begitulah perumpamaan bila Anda bisa menjadi seperti berlian. Menjadi diamond Bapak Ibu ya. Hukum alam tetap berlaku dalam kerja sama apapun Bapak Ibu. Yakni Anda memberi terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Gitu ya. Beri gitu ya. Teman-teman pernah dengar suatu kisah gitu ya. Di mana itu ya? Di Skotlandia. Gitu ya. Dia bilang gini, di kedingin ya. Sekarang di Taiwan juga dingin sepertinya, atau di mana? Di Italia sepertinya dingin juga ya. Dia bilang di peraduan ya, di perapian. Berilah aku kehangatan, engkau akan beri kayu bakar. Berilah aku kehangatan, engkau akan diberi kayu bakar. Dia bilang seperti itu.
Padahal akhirnya nggak pernah dapat kehangatan, Bapak Ibu. Berilah aku kehangatan, engkau akan kuberi kayu bakar gitu ya. Padahal yang benar, engkau berilah kayu bakar, Anda akan mendapatkan kehangatan tanpa harus meminta, Bapak Ibu. Gitu, tanpa harus meminta. Jangan pernah meminta kehangatan tanpa memberi kayu bakar gitu ya. Makanya fokusnya adalah memberi. Gitu. Kalau Anda sukses, apa yang telah Anda berikan? Ketika Anda memenangkan orang lain, maka hukum alam pun akan terjadi, Bapak Ibu. Ketika posisi Anda sebagai tim, Anda harus bisa membuktikan meraih gol Anda, gitu ya. Anda harus bisa menjadi pribadi yang bisa diandalkan oleh leader Anda, gitu ya. Teman-teman mau nggak jadi pribadi yang diandalkan, gitu ya? Mau nggak Bapak Ibu ya? Saya punya tim, mereka semua saya bisa andalkan, bisa saya percaya andalkan, gitu ya. Saya juga mau, gitu. Saya bisa diandalkan oleh Pak Hebron, oleh Coach Hardy dan sebagainya. Saya senang, gitu. Saya merasa terhormat, saya bisa diandalkan, teman-teman. Fokus sama goal Anda, adalah pribadi yang bisa diandalkan, bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Begitu juga ketika posisi Anda sebagai seorang leader, Bapak Ibu. Anda harus bisa membantu tim Anda untuk meraih goal mereka. Semua itu fokusnya memberi, gitu ya. Jadi tim beri, Anda bisa capai goal Anda, gitu. Jadi leader, Anda bisa bantu tim Anda untuk capai goalnya. Artinya Anda dapat menjadi teladan bagi tim Anda, leading by example. Sehingga mereka pun akan bersemangat untuk mencapai goal yang mereka sudah siapkan. Karena itulah sukses Anda adalah sukses mereka juga, Bapak Ibu. Jangan pernah mencatat apa yang bisa Anda dapatkan, Bapak Ibu. Melainkan apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain, gitu ya. Fokuslah memberi, gitu ya. Nah, chapter yang ke-5, Bapak Ibu ya. Tidak ada. Nah, ini saya sampaikan tadi, malam hari ini kita fokus bicara tentang mentalitas untuk menjadi diamond. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Anda selama Anda mau terus belajar dan beradaptasi, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Anda selama Anda terus mau belajar dan beradaptasi. Punya learning spirit, punya semangat belajar. Everyone is a teacher. Kita bisa belajar dari siapapun sebenarnya. Kita bisa belajar dari siapapun gitu ya. Kita bisa belajar di Zoom, bisa belajar di TikTok, kita bisa belajar di buku dan sebagainya. Dan every place is a school. Semua tempat itu adalah adalah sekolah, Bapak Ibu. Semua tempat kita bisa bersekolah dimanapun. Zaman sekarang tidak selalu sekolah itu sifatnya formal. Kita bisa belajar dimanapun. Teman-teman tahu orang ini? Orang-orang sukses suka berburu ilmu dan terus belajar melalui seminar, workshop dan sebagainya. Untuk pengembangan diri, teruslah belajar. Tentu Anda harus meluangkan waktu, gitu. Luangkan. Bahasanya kita sering mengasah gergaji, Bapak Ibu ya. Mengasah kapak, gitu ya. Seimbang antara kita menggergaji sama mengasahnya. Ini beliau namanya Anthony Robbins, di kiri yang di kanan itu gurunya. Jim, gitu ya. Gurunya namanya Jim Rohn, Bapak Ibu ya. Nah, ini ya luar biasanya. Anthony Robbins sampaikan, beliau berubah hidupnya, nasibnya berubah pada saat ikut seminarnya Jim Rohn, gitu, gurunya. Bayar berapa? 10.000 US dollar, kurang lebih berapa? 160 juta. Bayangkan, seseorang mau merogoh kocek sebesar itu demi mendapatkan ilmu yang luar biasa, gitu ya. Makanya di sini kita belajar sesuatu itu apa? Leher ke atas, gitu ya. Jadinya ilmu itu nggak pernah habis, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau kita bawa makanan, bentar lagi habis, gitu ya. Makanan habis, tapi kalau kita ilmu, ini akan terus buat kita bertumbuh. Ketika Anda memiliki cara pandang yang tepat terhadap sebuah ilmu, maka Anda akan rela mengeluarkan untuk belajar, gitu ya. Belajar, berkembang, bertumbuh, gitu. Karena ilmu sejatinya itu adalah investasi abadi di dalam diri Anda, abadi, Bapak Ibu. Kita belajar, gitu ya. Dan bersyukur Bapak Ibu SGR sudah membuatkan fasilitas kita untuk belajar, dan ini gratis, Bapak Ibu. Gitu. Kalau teman-teman mau belajar lagi, investasi leher ke atas, silakan, itu sangat bagus, Bapak Ibu. Seperti Anthony Robbins itu sering sekarang membuka kelas-kelas online, gitu ya. Ini luar biasa. Dulu tuh sering offline kan di Singapura, di Sydney. Untuk di online ini sekarang sering banget. Ini buat kita belajar. Maksudnya jangan perhitungan, Bapak Ibu ya, kalau kita mau belajar, gitu ya. Nah, ini juga jika Anda ingin secara mandiri, perbanyaklah membaca buku, gitu ya. Membaca buku, Bapak Ibu ya. Sebab buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Pilih buku-buku yang sesuai dengan minat. Makanya kalau kita di bisnis jaringan, teman-teman, saya rekomen banget teman-teman yang di sini yang baru gitu ya, baca bukunya namanya Business School. Ini keren banget, Bapak Ibu ya. Beliau sampaikan gitu ya, kalau kita mau sukses di bisnis jaringan, jangan dasarnya karena sekedar uangnya. Yang dia bilang, karena pasti bisnis jaringan itu pasti menjanjikan profit yang gede, uang yang gede gitu ya. Yang kedua, bukan karena produknya, pasti bisnis jaringan itu produknya bagus-bagus.
Namun yang bikin bertahan lama itu kenapa? Karena sistem pendidikannya, gitu, pengembangan kepribadiannya. Banyak orang hidupnya berubah, pengembangan kepribadian berubah. Orang minder jadi pede, orang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Orang yang nggak bisa jiwa memimpin jadi seorang pemimpin. Ini baca buku Business School, itu keren banget. Nah, buku saya bilang tadi banyak sebenarnya, ini saya indikan aja beberapa ya. Ini juga teman-teman untuk dasar gitu ya. Saya selalu sampaikan di buku Dale Carnegie ini keren banget Bapak Ibu ya. Saya tuh materi saya sering banget saya bawakan dari Dale Carnegie ini. Bagaimana mencari kawan pengaruh orang lain. Kalau buku awal buat teman-teman untuk people skill itu Personality Plus gitu ya. Ini mencari kawan ini apa? Personality Plus ya, yang kayak begini. Personality Plus yang kayak begini Bapak Ibu ya. Itu sama berpikir dan jiwa besar, saya ini buku-buku lama Bapak Ibu ya, ini buku-buku lama ini wajib Bapak Ibu ya, saya bilang tadi ini untuk people skill, ini wajib bertumbuh gitu ya. Jangan pernah berpikir income kita bertumbuh, tim kita bertumbuh, kitanya nggak bertumbuh Bapak Ibu. Ini wajib Bapak Ibu ya, saya bilang tadi. Ini buku people skill itu wajib, sehingga teman-teman tahu kapan bicara, kapan mendengar, kapan kita ibaratnya berdiskusi gitu ya, bagaimana bikin orang lain mengikuti apa yang kita mau, bagaimana kita mempengaruhi orang, itu di sini kita belajar banyak. Nah, ini juga buku GoPro gitu ya, Eric Worre. Jika Anda ingin rajin membaca buku, Anda akan cepat berhasil karena memiliki banyak bekal. Satu hal yang pasti, ketika proses belajar Anda ingin cepat, mintalah bimbingan mentor. Nah, kita bersyukur teman di SGR itu ada mentor-mentor yang luar biasa gitu ya. Ada Coach Ardi, Dr. Sugeng, itu ada Mbah Sodik, gitu ya, ada Bu Yulia, sekarang ada yang Rising Star, ada Kak Maria, gitu ya, luar biasa, Rising Star, gitu ya, luar biasa, banyak orang-orang yang luar biasa. Para platinum kita juga banyak, teman, ada belasan platinum orang-orang keren, dan saya hormat sama beliau, gitu ya. Makanya kita belajar berkembang terus. Jangan males baca buku, teman, karena kita tuh di sini sukses itu wajib jadi leader, Bapak Ibu. Wajib, nggak ada pilihan lain. Teman-teman nggak mungkin jadi diamond tanpa jadi leader. Nggak mungkin, teman-teman. Tidak ada rumusnya Anda jadi diamond tanpa jadi leader. Gitu loh. Ibaratnya Anda jadi platinum tanpa memimpin, nggak mungkin, gitu loh. Nggak ada istilahnya kebetulan saya platinum, kebetulan, gitu loh. Yuk kita bertumbuh bersama, gitu. Kita bertumbuh bersama ya. Nah, ini ya. Jangan jadi manusia yang out of date, gitu ya. Yang kadaluarsa, gitu ya. Expired, gitu. Karena apa? Kita sudah tidak merespon zaman sekarang tuh, zaman yang lagi ini tuh zaman apa, AI gitu ya. Teman-teman harus sering cek di AI gitu ya. Sekarang yang lagi ini pakai Gemini atau pakai DeepSeek tuh lagi tren Bapak Ibu ya. Jadi nanya tuh di AI itu update-nya dapat baru gitu ya. Seperti kayaknya saya punya ide, kemarin saya diskusi sama aku tadi, kayaknya suatu saat saya mungkin cerita tentang next-nya itu tentang gurihnya bisnis berlangganan. Saya tuh lagi merekap Bapak Ibu ya, materi-materi tentang bisnis berlangganan. Kenapa? Karena ini kan fenomena ya, yang sekarang terjadi itu tentang maintenance gitu. Padahal sebenarnya kalau teman-teman terbuka tentang bisnis berlangganan, itu lagi tren Bapak Ibu. Itu bisnis yang gurih banget gitu. Orang banyak penghasilannya triliunan dari bisnis berlangganan gitu loh. Tapi teman-teman harus terbuka gitu ya. Jangan sombong dengan kesuksesan, apalagi berhenti belajar. Banyak orang, bahkan perusahaan gitu ya, yang ibaratnya jatuh akibat apa? Sikap tersebut gitu ya. Seperti Nokia, beliau sampaikan gitu ya, CEO Nokia, kami tidak melakukan kesalahan apapun, kami hanya terlambat merespon perubahan. Dunia terus berubah, Bapak Ibu ya, dunia terus berubah. Chapter 6 Bapak Ibu ya, ini tentang endurance, tentang daya tahan gitu ya. Kemarin saya beberapa kali ide ini muncul karena ya itu beberapa kali lihat ini tentang daya tahan gitu ya. Kita bisa menyerang, kita closing, daya tahannya seperti apa? Milikilah ketahanan mental agar Anda mampu melewati masa-masa struggle Anda. Setuju Bapak Ibu ya? Milikilah ketahanan mental agar Anda bisa mampu melewati masa-masa struggle Anda, masa-masa tidak mudah Anda. Punya fighting spirit, punya semangat berjuangnya, punya persistennya, punya endurance-nya gitu ya. Miliki ini gitu ya, miliki gitu ya. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda adalah sebuah petualangan yang tidak lepas dari kesulitan dan penderitaan, Bapak Ibu. Ini disadari, semua orang mengalami, Bapak Ibu. Semua orang, Dr. Sugeng, Coach Ardi, semua mengalami. Mustahil bila Anda ingin sukses, namun perjalanan Anda sangat lancar. Lempeng-lempeng aja. Nanti tanyain, Anda dari diamond, gimana merasa jadi diamond? Lempeng aja, nggak ada lancar aja, nggak pernah ada penolakan. Kira-kira tim kita ini nggak, Bapak Ibu ya? Dia terinspirasi nggak, gitu ya? Gimana jadi diamond, Pak Hendri? Wah, lempeng-lempeng aja, nggak ada masalah. Semua closing, nggak pernah ada penolakan. Kira-kira masuk akal nggak, Bapak Ibu ya? Anda akan bertemu dengan rintangan, penolakan,
hingga kegagalan berkali-kali, Anda terjatuh, bangkit, saat itulah mental dan keyakinan Anda sedang diuji di sana. Sedang diuji, sedang diproses di sana. Apa yang Anda butuhkan saat itu bukanlah kekuatan, bukan power, Bapak Ibu ya, melainkan daya tahan, endurance, Bapak Ibu. Ialah stamina yang Anda jaga untuk menghadapi keletihan pikiran Anda, keletihan hati Anda, kegelisahan Anda, gitu ya, dan ketidakpastian. Stamina itu yang harus Anda jaga, endurance, Bapak Ibu ya, daya tahan. Anda butuh stamina untuk menghadapi berbagai tekanan yang bisa terjadi dalam jangka panjang, tekanan yang berkepanjangan dalam diri Anda, Bapak Ibu, ketekanan yang berkepanjangan. Di sini ada nggak yang mengalami ini, Bapak Ibu? Tekanan berkepanjangan, gitu, daya tahan. Ya tim saya nggak jalan, gitu ya Pak Agung. Tim saya nggak jalan, tim saya bulan lalu bayar, sekarang nggak ada yang bayar, gitu. Teman-teman, tekanan berkepanjangan, Anda butuh daya tahan. Yakinlah semua orang sukses mengalami hal tersebut, Bapak Ibu. Yakinlah bahwa semua orang sukses mengalami hal tersebut. Bahkan sebagian dari mereka mengalami proses yang sangat dramatis, yang hanya sedikit orang saja yang mampu bertahan. Makanya di mana-mana diamond itu nggak banyak, Bapak Ibu ya. Selalu gitu ya, ibaratnya orang sukses itu di mana-mana nggak banyak. Kenapa? Karena daya tahan ini berbeda-beda. Maka sudah bisa dipastikan kalau semua akan mengalami namanya learning period gitu ya, periode belajar, periode membangun karakter gitu ya, karakter building, masa di mana mereka bisa bertahan dan mau terus belajar dan bangkit, Bapak Ibu. Bagi orang gagal, masa sulit tersebut tidak disebut sebagai learning period, sebab mereka menyebut sebagai masa kelam. Hasil akhirnya pun bukanlah kesuksesan, melainkan kegagalan, Bapak Ibu ya. Padahal, Bapak Ibu, gitu ya, jika learning period tersebut berlanjut, maka kesuksesan tinggal tunggu waktu aja, jalani prosesnya, Bapak Ibu. Apapun kondisi saat ini, Bapak Ibu, jalani prosesnya. Toh, saya bilang berpikir itu, di sini tuh simple, hanya $10, Bapak Ibu. Bukan 30 juta, bukan 50 juta setiap bulan, Bapak. $10 itu kecil banget. Saya bilang tadi, bisnis berlangganan sana tuh banyak yang gede, nggak dapat bonusnya bahkan. Orang berlangganan $15, $20, hanya dapat benefit saja. Nggak dapat bonusnya. Kita $10 dapat bonusnya gede. Namun, gitu ya, masih gitu ya, ibarat masih ada keraguan, Bapak Ibu ya. Nah, untuk menghadapi masa itu, masa tidak mudah itu, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, Anda harus punya keyakinan, lagi-lagi tentang keyakinan yang kuat bahwa Anda telah berada di jalur yang tepat. Anda harus yakin Live Good itu adalah kendaraan yang tepat mengantarkan Anda sukses, Bapak Ibu. Anda harus punya keyakinan. Jalur yang Anda tempuh adalah jalur cara utama untuk meraih impian Anda, untuk meraih goal Anda. Yakin ini adalah cara utama untuk meraih impian Anda, goal Anda. Anda ingin hidup Anda berubah, Anda ingin punya penghasilan ratusan juta. Ini cara, nggak ada cara lain, Bapak Ibu. Harus punya keyakinan itu. Kalau Anda berpikir banyak cara lain, banyak bisnis-bisnis penawaran di luar sana, memang cara cepat, Bapak Ibu. Ya, Anda nggak akan bisa berhasil. Oh, ini nawarkan bisnis ini, cara cepat katanya. Anda nggak akan pernah berhasil. Punya keyakinan, jalur yang tempuh adalah cara utama untuk meraih impian Anda. Yakin bila Tuhan akan membantu Anda, punya keyakinan itu. Jangan sampai hati Anda terlepas dari Tuhan sehingga Anda merasa berjuang sendirian. Tuhan selalu bersama Anda. Yakinlah bahwa setiap langkah Anda gitu ya, selalu Tuhan membersamai Anda, bersamai kita semua. Yang kedua, tetap terkoneksi dengan orang-orang yang berpikir positif gitu. Kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang berpikiran positif. Tetap terkonek, Bapak Ibu. Pastikan jangan ada di keliling kita orang yang suka mengeluh, Bapak Ibu. Pastikan orang-orang keliling kita itu orang-orang yang ingin maju, orang sukses. Yakin dia di sini apapun tantangan yang dihadapin sekarang. Apapun tantangan yang dihadapin sekarang, punya keyakinan itu. Anda harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki sikap juara. Mereka yang pernah lepas dari masa sulit pasti memahami kondisi Anda. Pasti memahami kondisi Anda. Bergaulah dengan mereka dan pastikan energi positif tersebut sebagai nutrisi pikiran untuk menjaga kesehatan perasaan Anda, kesehatan mental Anda. Itu selalu bergaul sama orang-orang positif. Hati-hati, teman. Jangan bergaul sama orang-orang negatif, Bapak Ibu ya. Jangan bergaul sama orang-orang negatif. Yang ketiga, Bapak Ibu, pertahankanlah impian dan terus kibarkan bendera harapan gitu ya. Harapan masih ada. Diamond 2025 is emas gitu ya. Saya pasti bisa meraihnya. Jangan kibarkan bendera putih berarti Anda telah menyerah gitu ya. Tiba-tiba ikut bisnis lain gitu ya. Bisnis bodong juga kita diikuti dan sebagainya. Impian Anda harus jelas agar Anda bisa mencapai tujuan tersebut. Anda harus tahu berapa lama Anda akan meraihnya. Sehingga Anda memiliki ketahanan mental untuk menuju ke sana. Keempat, teruslah belajar. Jangan lupa bersyukur. Setiap bangun pagi, Anda bisa merasakan nikmat Tuhan yang luar biasa.
Syukuri apapun yang sudah Anda capai meskipun masih sedikit. Meskipun baru 1 langkah, 2 langkah, meskipun Anda baru bronze, gitu ya. Meskipun gitu ya, Anda baru silver, gitu ya. Meskipun Anda baru rekrut 1 orang, meskipun Anda belum rekrut, tapi Anda sudah berusaha. Nikmati kemenangan kecil meskipun Anda tahap yang kecil. Syukuri apapun yang menjadi tampak itu receh, sepele, dan sebagainya. Karena hal kecil itulah yang akan meraih kesuksesan Anda. Hiduplah yang terbaik seakan-akan Anda akan mati besok. Give your best. Teruslah belajar seakan-akan Anda akan hidup selamanya. Hiduplah yang terbaik seakan-akan Anda akan mati besok. Lakukan yang terbaik. Teruslah belajar seakan-akan Anda akan hidup selamanya. Ini kata-kata yang luar biasa. Buatlah rencana hidup Anda sendiri atau seumur hidup akan menjadi bagian dari rencana orang lain, Bapak Ibu. Buatlah rencana hidup Anda sendiri atau seumur hidup menjadi bagian dari rencana hidup orang lain. Banyak pemimpi yang awalnya ditertawakan, bahkan dianggap gila, namun semua akhirnya bungkam setelah mimpinya terwujud menjadi kenyataan, Bapak Ibu ya. Banyak pemimpi yang awalnya ditertawakan, bahkan dianggap gila, namun semua akhirnya bungkam setelah akhirnya mimpinya terwujud menjadi kenyataan. Benar ya Bapak Ibu ya. Bebaskan hati dari rasa ingin memiliki, Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu yang hadir di sini, semua bebaskan hati kita dari rasa ingin memiliki. Yuk kita bebaskan hati kita dari rasa ingin memiliki. Semua ini hanya titipan, Bapak Ibu. Semua ini hanya titipan. Yang paling penting Bapak Ibu, yuk kita pantaskan diri kita untuk pribadi yang pantas untuk dititipi. Bebaskan hati dari rasa ingin memiliki. Semua ini hanya titipan. Yang paling penting, jadikan diri kita orang yang pantas untuk kita titipi. Kita pantas untuk dititipi ribuan dolar, jutaan dolar, gitu ya, puluhan ribu dolar, Bapak Ibu. Kita pantas dititipi rumah yang megah, mobil yang bagus, gitu ya. Kita pantas dititipi rekening yang gendut, Bapak Ibu. Dipantaskan. Semua tentang kepantasan, Bapak Ibu ya. Jangan pernah melekat, semua ini titipan, Bapak Ibu. Yang penting kita gitu ya, pantaskan diri gitu untuk menjadi pribadi yang pantas untuk dititipi. Ini semua titipan Bapak Ibu dan semua sifatnya sementara gitu ya. Perjalanan menuju Diamond 2025. Nih, saya garis bawahi ini tentang mentalitasnya Bapak Ibu. Anda harus mengubah pola pikir Anda menjadi positif. Sebab perjalanan Diamond 2025 menuntut Anda untuk terus pandai beradaptasi. Itu yang pertama. Yang kedua, beranilah membuat goal dan berkomitmen Diamond 2025 agar Anda untuk meraih dan berjuang sepenuh hati, Bapak Ibu ya. Termotivasi untuk meraih dan berjuang sepenuh hati. Miliki partner dan bekerjasamalah untuk mencapai keuntungan bersama dan mengurangi sifat egois Anda dan selalu berkolaborasi serta fokus solusi. Nah, selalu fokus sama solusi, Bapak Ibu. Anda harus memenangkan orang lain dulu sebelum memenangkan diri Anda. Itu beri orang lain, beri manfaat. Anda harus memenangkan orang lain sebelum Anda memenangkan diri Anda sendiri. Ketika Anda gemar belajar, Anda dapat meraih kesuksesan dengan jalan yang sangat mudah. Sebab Anda memiliki jalan panjang luas untuk mencapai bijaksana. Tetap bertahan dari masa-masa yang tidak mudah ini, Bapak Ibu, dan jadikan sebagai bagian untuk proses belajar. Agar Anda tidak mudah menyerah di tengah jalan dan untuk mencapai Diamond 2025. Pandanglah mereka yang Anda cintai, Bapak Ibu. Sudah terbaikkah yang Anda berikan buat mereka? Itu pertanyaan saya terakhir. Pandanglah mereka yang Anda cintai. Sudah terbaikkah yang Anda sudah berikan buat mereka?